Tuhan selalu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai bersama mahasiswa akuntansi. Oke, hari ini kita belajar mengenai audit ya. Jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian bicara, kemudian juga mengenai pengujian serta pengujian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah akan menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Lavinanti. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan jenis audit. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mau menjelaskan sedikit tentang audit. Nah, audit sendiri itu apa sih? Menurut KBBI, audit merupakan pemeriksaan pembukuan tentang keuangan, perusahaan, bank, dan sebagainya secara berkala. Menurut para ahli, audit ini adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tujuan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil kepada pengguna yang bersangkutan menurut Mulyadi tahun 2002. Nah, kesimpulannya, audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian, ataupun pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan atau belum. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan utama mengenai manfaat dan jenis audit. Untuk pengauditan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Kenapa sih harus dibagi menjadi beberapa jenis? Karena pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut. Saya akan memaparkan beberapa jenis audit menurut para ahli. Menurut Sukrisno Agus tahun 2004, ditinjau dari luasnya pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas. Pertama, pemeriksaan umum atau general audit, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan maksud untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Kedua, pemeriksaan khusus atau special audit, yaitu suatu bentuk pemeriksaan yang hanya terbatas pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik dengan memberikan opini terhadap bagian dari laporan keuangan yang diaudit. Misalnya, pemeriksaan terhadap penerimaan kas perusahaan. Selanjutnya, masih dengan sumber yang sama, yaitu menurut Sukrisno Agus tahun 2004, ditinjau dari jenis pemeriksaan, maka jenis-jenis audit dapat dibedakan atas. Pertama, audit operasional atau manajemen audit, yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dengan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Yang kedua, pemeriksaan ketaatan atau compliance audit, yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern. Yang ketiga, pemeriksaan intern atau intern audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian intern audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Yang keempat, audit komputer atau komputer audit, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik data processing. Menurut Adams tahun 2008, audit dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, audit operasional atau operational audit.
Audit operasional bertujuan mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan sasaran-sasaran untuk memperbaiki operasi. Selanjutnya, audit ketaatan atau compliance audit. Audit ketaatan bertujuan untuk menetapkan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasilnya, audit ketaatan biasanya disampaikan kepada manajemen, bukan kepada pemakai luar, karena manajemen adalah kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan. Yang ketiga, audit atas laporan keuangan atau financial statement audit. Jenis audit ini bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan atau informasi yang diverifikasi telah sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya, kriteria yang berlaku untuk prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, walaupun auditor mungkin hanya melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar, kas, atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi itu. Nah, manfaat audit sendiri dibagi menjadi 3 bagian dasar, yaitu bagi pihak audit, bagi pihak anggota lain dalam dunia usaha, dan yang terakhir bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Manfaat bagi pihak yang diaudit: pertama, menambah integritas laporan keuangannya sehingga laporan tersebut bisa dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. Yang kedua, mencegah dan menemukan fraud yang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Ketiga, memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak yang diserahkan kepada pemerintah. Keempat, membuka pintu bagi masuknya sumber-sumber pembiayaan dari luar. Yang kelima, menyikap kesalahan dan penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Manfaat bagi anggota lain dalam dunia usaha: 1. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan pada kreditur atau para rekan untuk mengambil keputusan pemberian kredit. 2. Memberikan dasar yang lebih meyakinkan kepada perusahaan asuransi untuk menyelesaikan klaim atas kerugian yang diasuransikan. Ketiga, memberikan dasar terpercaya kepada para investor dan calon investor untuk menilai presentasi investasi dan kepengurusan manajemen. 4. Memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tujuannya. Yang kelima, memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan. Yang terakhir, manfaat bagi badan pemerintah dan orang-orang yang bergerak di bidang hukum. Yang pertama, memberikan tambahan kejelasan yang sangat independen tentang ketelitian dan jaminan suatu laporan keuangan. Yang kedua, memberikan sebuah dasar yang independen kepada mereka yang bergerak di bidang hukum untuk dapat mengurus harta warisan dan harta titipan, menyelesaikan suatu masalah dalam kebangkrutan dan insolvensi, dan menentukan suatu pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya. Yang terakhir, memegang peran yang sangat menentukan dalam mencapai tujuan Undang-Undang Keamanan Sosial. Keempat, memberikan dasar yang objektif kepada serikat buruh dan pihak yang diaudit untuk menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan. Yang kelima, memberikan dasar yang independen kepada pembeli maupun penjual untuk menentukan syarat penjualan, pembelian, atau penggabungan perusahaan. Demikian penjelasan singkat saya tentang manfaat dan jenis-jenis audit. Saya Fitriani Lavinanti, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.